Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita pelajaran praktikumnya. Kalau kemarin sore kita pelajaran teorinya. Nah, untuk praktikumnya Anda perhatikan saya share screen saya sebagai berikut. Sekarang Anda lihat di layar sudah ada di mana di dalam suatu sistem informasi kita perlu adanya bagan alir sehingga memudahkan para user memakai atau menggunakannya. Di dalam menyajikan informasi kita tidak harus membuat cerita yang terlalu panjang, tapi bisa diringkas lewat bagan alir. Nah, sekarang kita lihat bagan alir itu atau flowchart sama dengan apa? Itu merupakan bagan yang menunjukkan aliran. Jadi makanya dibuat istilahnya flowchart di bagan alir. Nah, dalam suatu sistem maka kita bisa menggunakan program atau prosedur secara sistem nantinya. Nah, secara sistem itu nanti ada aturan dan logikanya. Nah, jadi bagaimana aturan logikanya tadi? Yaitu digunakan sebagai alat bantu komunikasi dan dokumentasi. Jadi dalam hal ini kita menggunakan bagan alir sebagai alat komunikasi dan dokumentasi sekalian. Nah, berikut simbol-simbolnya cukup banyak. Saya tidak akan mendikte atau menghafalkan. Nah, nanti setiap Anda mau ngambil gambar, Anda harus paham. Kalau panah apa, kalau terminator simbol apa, ya, kalau bulat saja apa. Ya, ada bulat itu untuk sambung halaman aja ada dua macam. Kalau dalam satu halaman kita pakai yang mana? Kalau beda halaman kita pakai yang mana? Nah, jadi penggunaan simbol itu bukan hanya Anda pasang-pasang saja, jadi ada artinya. Ya, kalau kita menggunakan 4 persegi panjang untuk apa? Kemudian simbol manual operation untuk mengambil keputusan iya atau tidak. Nah, kemudian sebagai layout masukan, ya. Kemudian ada pula masukan itu yang dalam bentuk manual. Kalau dia belah genjaran genjang atau belah ketupat, itu simbolnya berfungsi dua. Simbol input dan output, termasuk tadi simbol terminator itu juga fungsinya input sebagai awal dan akhir. Nah, itu hal-hal yang perlu Anda pahami dulu. Lalu kita bisa menyajikan data dalam bentuk manual juga atau simbol preparation. Dan kemudian ada juga selain itu ada simbol predefined process. Nah, semuanya itu harus Anda pahami dulu simbol-simbol yang Anda gunakan nantinya. Berikut, saya tidak menjelaskan satu persatu, saya lanjut. Nah, ini sebuah contoh, yaitu yang menyatakan sistem flowchart. Nah, sistem flowchart bagaimana menggambarkan? Nah, Anda harus paham dulu secara manualnya. Yang akan kita gambarkan dalam sebuah sistem flowchart apa? Nah, contoh ini di sekolahan. Data jawaban ujian itu biasanya kan dikumpul dulu secara manual oleh guru-guru pengawas. Nah, kemudian dikasih ke guru pengawas. Nah, untuk apa? Itu dikoreksi dulu oleh pengawas. Nah, dibuatkan dalam bentuk dokumentasi, yaitu daftar koreksi data, dan kemudian difilekan. Nah, file utama ujian tadi. Nah, kemudian setelah ada tumpukan file utama ujian, ini juga diambil dihubungkan dengan tabel mahasiswa yang akan diproses oleh guru penguji atau pengampu mata pelajarannya. Nah, untuk apa dari tabel mahasiswa dan file utama ujian tadi? Nah, itu untuk pemeriksaan hasil ujian. Nah, setelah diproses hasil pemeriksaan ujian, nanti akan dapat dua jawaban atau langkah atau kegiatan. Itu ada file siswa yang lulus dan ada laporan hasil ujian dalam bentuk terdokumentasi. Nah, berarti nanti saya mengharapkan Anda bukan menyalin ini. Saya harapkan bisa membuat sebuah contoh sistem flowchart tentang apa saja. Ya, dengan catatan yang terdekat dengan sistem pada instansi Anda atau pada kegiatan orang tua Anda. Nah, jadi kalau Anda cari di internet jawabannya pasti ada semua. Tapi saya maunya yang terdekat dengan Anda. Itu yang sistem flowchart. Yang kedua, kita akan melihat adanya lagi yaitu dikenal dengan dokumen flowchart.
Nah, apa bedanya tadi itu? Sistem flowchart dengan dokumen. Kalau yang dokumen, ini menunjukkan arus dari laporan dan formulir termasuk tembusan-tembusan. Nah, kalau bagan alir ini, dokumennya menggunakan simbol-simbol yang di awal tadi, sama dengan sistem flowchart tadi. Nah, contohnya apa? Ini sebuah contoh alur pembuatan kartu anggota perpustakaan. Nah, bagaimana caranya? Nah, jadi Anda buat dulu kolom-kolomnya seperti ini. Siapa yang terlibat? Ya, tentunya ada anggota, ada pegawai, dan ada kepala pustaka. Ya. Nah, untuk yang seperti ini, kita menulis dalam bentuk simbol. Nah, nanti kita mengambil formulir. Apakah formulir itu satu rangkap atau dua rangkap, itu tergantung situasi yang akan kita gambarkan. Nah, kalau dua berarti Anda buat dempet dia seperti itu. Nah, kemudian setelah anggota mengisi pengisian formulir seperti ini, lalu formulir itu diserahkan lagi ke bagian administrasi. Ini anggota, calon yang mau buat kartu. Nah, lalu administrasi nanti melakukan proses, memasukkan data ke calon ke dalam sistem komputer nantinya. Nah, setelah itu dibuat hasilnya, setelah diproses dibuat rangkap 2. Ada hasil kartu anggota rangkap 2, satu untuk disimpan, satu lagi untuk dinaikkan kepada kepala perpustakaan. Nah, kartu anggota itu tanda tangani atau diproses nantinya, tanda tangan ya, proses validasi oleh kepala pustaka. Nah, sehingga nanti terbitlah dokumen kartu anggota. Nah, kartu anggota yang sudah ditandatangani tadi diserahkan lagi ke bagian administrasi nanti menyerahkan ke bagian anggota yang mengajukan kartu tadi. Nah, itu yang dimaksud dengan flowchart dokumen atau dokumen flowchart. Jadi sudah 2. Jadi nanti bagaimana Anda menggambarkan dalam bentuk sistem flowchart dan dokumen flowchart terhadap aktivitas dalam bentuk cerita disajikan di dalam bentuk narasi bagan alir tadi. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, kita mengenal skematik flowchart. Nah, kalau skematik flowchart itu akan mirip dengan bagan alir sistem yang menggunakan atau menggambarkan prosedur di dalam sebuah sistem. Nah, contoh, ini struktur flowchart pembacaan web server. Nah, jadi contoh di sini, ini klien, berarti Anda pemakainya, web servernya nanti di mana, seperti Anda menggunakan Google, atau menggunakan Instagram, Facebook, dan segala macamnya itu. Nah, kemudian web server dihubungkan dengan PHP doc. Ini bahasa yang ada. Kemudian PHP doc nanti ini lagi mencari PHP engine. Nah, PHP engine kemudian dibaca lagi dalam bentuk HTML format. Nah, dia menuju ke HTML lagi, ke server lagi. Nah, semuanya tentu Anda mengakses dari sebuah komputer PC. Jadi, kalau Anda menggunakan bagan alir terhadap sebuah taruhlah sekarang kita kuliah online ini, nah bagaimana pula Anda menggambarkan skematiknya? Atau Anda menggunakan portal akademik, bagaimana Anda menggambarkan skematiknya itu? Atau cara Anda masak nasi dengan rice cooker, itu bagaimana skematiknya? Nah, semua proses pelaksanaan yang menggambarkan arsitektur dengan penggunaan mesin bisa Anda gambarkan seperti ini. Nah, oke. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ada istilahnya program flowchart. Nah, bagaimana pula yang program flowchart? Ini menjelaskan secara rinci langkah-langkah program atau bagan alir dari verifikasi bagan alir sistem. Nah, program ini atau bagan alir program terdiri dari 2 macam. Ada program logic flowchart atau bagan alir logika program. Bagan alir logika program ini digunakan untuk menggambarkan langkah-langkah dalam pemrograman komputer secara logik. Bagan alir program ini dipersiapkan oleh analis. Jadi nanti Anda lihat contoh bagaimana kita mau membuka sebuah ban mobil yang berada kita di jalanan. Nah, apa yang harus Anda lakukan misalnya? Nah, itu yang harus Anda pahami juga, bisa dibuatkan secara program flowchart-nya. B, program bagan alir program komputer secara rinci. Nah, itu atau detail komputer program flowchart.
Nah, lihat contoh supaya mudah paham. Ini ada rumusan yang harus kita lihat. Nah, rumusan ini tujuannya apa? Ya. Jadi penggunaan rumus ini menunjukkan sesuatu hasil yang kita olah. Nah, contoh ini, ada penginputan variabel A, B, C. Jadi nanti kalau Anda melihat sebuah rumus, bagaimana menyelesaikan dalam bentuk program flowchart. Nah, kalau ini inputan, lalu kita mengambil keputusan lagi. Keputusannya ada di dalam ini. Apa keputusannya? Jika A besar dari B dan A besar dari C. Nah, ini pertanyaan. Jika benar, apa, dan jika salah, bagaimana? Nah, jika benar, maka berapa A? Apa keluaran A? Jika salah, kita lanjut lagi, diajukan dengan pernyataan. Apakah B besar dari C? Nah, maka akan muncul lagi dua pertanyaan. Jika benar, berapa B? Jika salah, berapa C? Nah, nanti dia ngumpul, nanti hasil dari keluaran yang tiga itu, berapa A dan B serta C? Nah, jawabannya nanti akan selesai. Nah, jadi itu yang harus dipahami. Oke, kalau saya tes ini, coba Adila Aulia, A1, B1, C3. Nah, apa hasilnya? Hasilnya Adila atau Auzizi, A1, B1, 2, C3. Apa hasilnya? Paham enggak logika tadi? Azizi, Fadila, saya lihat semua yang hadir. Jeffrey, kalau saya nyatakan A1, B2, C3, berapa hasilnya? Atau apa hasilnya? Suci? Hasilnya lari ke false, Pak. Ya, nah, sekarang saya nanya hasilnya apa? Karena sudah kita lewati proses alur komputer. Di proses alur komputer itu kita juga bisa tahu hasilnya. Kita masukkan A1, B2, C3. Output C, Pak. Outputnya ada 3. Apa hasilnya? Apa hasilnya? Hasilnya Vicky? Yang ke C, nak, Pak? Nggak tahu, saya pokoknya hasilnya saya tanya apa hasilnya. Saya udah ngasih input A1, B2, C3. Novia, kamu tidur nggak nih? Fajar, Muhammad, Bagas. Halo, Coba. mana nih hasilnya? Jangan tidur. Di kamera aja. Apa hasilnya, Nisa? Nah, berarti Anda tidak paham baca bagian program flowchart ini. Siapa yang tahu? Sekarang saya ulang ya. Kalau ini A1, B3, B2, C3. Nah, Anda harus paham. Kita lihat permainannya. A besar dari B dan A besar dari C. Jadi kalau A tadi 1, B 2. Apakah A besar dari B? Benar, ke sini dia. Lalu pertanyaan berikut, A1, C3. Apakah A besar dari C? Jawabannya benar, berarti lari ke sini. Jadi A-nya berapa? Halo, A berapa? 1, Pak. 1. Nah, lanjut. Lalu pertanyaan, apakah B besar dari C? B2 tadi, C3. Nah, jawabannya apa? Salah. Kalau benarnya berapa? Kalau true berapa B-nya? 2. 2. 2, Lalu C-nya berapa? 3, Jadi berapa hasil outputnya? Berapa outputnya? B besar dari C. Outputnya ada 3. Berapa outputnya? A, B, C. Ya, outputnya berapa?
tadi sudah kita masukkan A1, B2, C3 berapa outputnya? 6, Pak. Kok 6? Kita nggak ada menjumlah kan? Tidak ada perkalian. Nggak mengerti itu. Berapa hasilnya? Adila, berapa hasilnya? Novia? Tadi jalan nggak ngerti loh. Hasilnya ya berapa hasilnya? A kecil dari B kecil. Saya enggak nanya lagi hasilnya berapa, sudah saya jelaskan. Hanya Anda tinggal nyebut berapa hasil A, berapa hasil B, berapa hasil C. A1, B2, C3. Nah, benar itu dia. Sekarang saya rubah, coba dimainkan. Jika A5, B7, C2. Apa hasilnya? Saya ulang, A5, B7, C2. Apa hasilnya? Nah, bingung. Itu aja saya tanya angka-angka biasa bingung. A besar dari B tadi enggak? A berapa tadi? 5. B berapa? B berapa? 7. 7. Apakah A besar dari B? Iya, benar. Dan pertanyaannya dan, apakah A besar dari C? Benar. Enggak. C tadi 2, A5. Berarti ini tidak terpenuhi untuk yang sini. Berarti ini error di sini jawabannya. Tidak bisa kita ketahui hasilnya karena tidak terpenuhi. Berarti lari ke val. Pertanyaan, apakah B besar dari C? C berapa tadi? 7. C2, Pak. C2. C2. B7, C2. Berarti benar. Berapa outputnya? B berapa? 7. Lalu C berapa? 2. Jadi yang benar keluarannya hanya B dan C, sementara A tidak terpenuhi karena kondisinya dan. Kalau dan itu kan harus. Ah, iya. Nah, itu aja baru udah bingung. Oke, saya lanjut. Nanti Anda cari soal yang ada rumus matematiknya. Banyak itu ya, matematik ekonomi dan lain semacam. Saya lanjut. Yang kelima, yaitu proses flowchart. Proses flowchart ini bagian alir yang digunakan untuk di bidang teknis. Nah, jadi seperti apa kira-kira ini kalau kita lihat. Ini contohnya kalau dia melakukan proses mewakili yang lebih dari satu. Nah, ini ada mulai dan selesai atau awal dan stop. Nah, ambil upper lash dari konditor, oleskan lem pada ini. Ini suatu proses pekerjaan. Nah, ini contoh apa yang bisa kita ambil contoh dalam pekerjaan ini. Kalau kita membuat kursi, apa yang harus kita lakukan dulu? Cari kayu enggak? Mulai lalu ambil kayu dan ketam. Paham enggak? Cara orang buat kursi betul enggak seperti itu? Ya, cari kayu, Pak. Ya, ambil kayu dan ketam. Sudah itu dilakukan proses pengetaman. Sudah dilakukan proses pengetaman, diapakan lagi? Dipasang sesuai dengan rangka yang sudah didesain. Nah, kemudian diapakan lagi? Nah, berarti kita istilahnya dicat atau didompol, setelah itu baru disajikan. Nah, itu selesai pekerjaannya. Contoh yang sederhana ya. Nah, beri contoh-contoh itu gampang. Nah, ada 5 yang harus Anda buat nanti, contohnya beda-beda masing-masing. Saya lanjut yang berikutnya. Ini juga simbol, sebenarnya simbol tadi yang awal sudah sama saja, tapi ini berwarna, dan Anda tinggal melihat dan mengulang kembali. Yang keenam, contoh aliran sistem informasi. Nah, ini dipahami juga yang bersama dengan cara pembuatan kartu tadi. Nah, ini ada pelanggan, ada administrasi, ada keuangan, gudang, dan pimpinan, sehingga pimpinan juga mengetahui. Kalau kartu anggota, yang mengetahui adalah kepala pustaka. Kalau di sini pimpinan tentunya dari suatu perusahaan. Nah, saya tidak akan membacakan ini, tapi ini adalah transaksi jual beli, ya. Nah, jadi nanti Anda membuatkan juga boleh contoh yang lain, tidak hanya ini. Oke, saya tidak mendetailkan ini dalam bersama dengan tugas yang pertama tadi. Ini juga simbol-simbol sama, cuman beda warna, beda tampilan. Nah, berikut.
ini yang harus Anda pahami sekali, karena dalam bagian sistem aliran informasi kita harus memahami konteks diagram dan data flow diagram. Nah, simbolnya dulu. Simbol ada dua ahli yang menyatakan. Dua ahli tersebut, nah, antara lain ada si Gane dan ada si Demarco. Nah, menurut si Gane simbolnya ada seperti ini. Menurut si Demarco simbolnya ada seperti ini. Ada simbol yang sama, yaitu seperti ini. Panah sama, dan entitinya sama, tidak yang sama. Lalu Anda harus sinkron, tidak boleh silang seperti ini, nggak boleh silang di sini. Harus pakai Gane, ya Gane saja, pakai Demarco saja. Nah, nanti dalam visio tentu simbol yang ada itu hanya simbol Demarco. Nah, kalau Anda punya simbol yang lain dengan penggunaan Gane, nanti silakan. Oke. Nah, lalu saya jelaskan satu persatu. Simbol yang pertama, setiap proses harus mempunyai nomor. Nanti di sini nomor 1, ini juga nomor 1, atau nomor 2, dan seterusnya. Lalu namanya harus dalam bentuk kata kerja. Jadi kita harus menyediakan dalam bentuk kata kerja. Nah, lalu harus ada panah yang masuk ke sini 1 atau lebih. Ya, panah yang seperti ini. Kemudian yang kedua, harus data mempunyai nama, harus dalam bentuk kata benda. Kalau ini dalam bentuk kata kerja, harus dijabarkan lagi hubungannya ke mana, ya, 1 atau lebih juga. Nah, kemudian untuk yang ketiga itu penyimpanan, harus beri nama lagi, contoh nomor D1, D2, dan seterusnya. Dan harus dalam bentuk kata kerja. Kerja itu apa contohnya? Mahasiswa, dosen, mata kuliah. Nah, kalau ini apa? Harus data. Mengerjakan proses dokumen atau proses nilai misalnya. Di contoh-contoh kalimat, ya. Kemudian ke sini juga harus 1 masukan atau lebih. Kemudian ingat di sini ada nomor lagi, ada kata benda tadi 1 atau lebih masukkan dan 1 atau lebih keluaran. Masuk ke siko panaya lecie, boleh lebih ya. Keluarnya boleh 1 atau boleh lebih. Nah, itu maksudnya. Kemudian extra entity namanya dalam bentuk kata benda lagi. Dan ini contohnya yang sini apa? Siswa, dosen, mata kuliah, kelas, dan lain segala macamnya. Kita lihat contoh. Nah, ini simbol yang mana yang dipakainya nih? Lalu pertanyaan saya, apakah ini konteks diagram atau DFD? Nah, Anda harus membedakan. Nah, pertanyaan pertama, simbol yang siapa dia pakai? Gane atau Demarco? Simbol siapa yang dia pakai tadi? Gane. Gane, contohnya ini. Ya. Nah, tadi saya harus bilang harus dalam bentuk kata kerja ini. Nah, berarti ini sistem penilaian. Nah, ini menggambarkan sebuah kata kerja. Ini benda, student. Ini dosen atau guru. Ini juga register office, juga kata benda. Nah, ini juga kata benda. Hasil tes skor. Ini juga, dan seterusnya. Nah, Anda perhatikan, ya. Dalam konteks diagram, ini namanya konteks diagram ya. Kenapa ini dibilang konteks diagram? Karena tidak ada data penyimpanan. Nah, kalau yang menggunakan data penyimpanan nanti namanya data flow diagram. Nah, itu membedakan antara konteks diagram dan DFD. Oke, hasil konteks diagram ini dikembangkan menjadi data flow diagram. Anda lihat bedanya. Nah, ini hasilnya. Ya, nah, apa yang terjadi? Eksternal entity-nya tetap segitu, 3. Lalu aliran informasinya juga tetap segitu yang awalnya, lalu ditambah nanti karena ada penyimpanan, lalu ada proses. Jadi proses 1 tadi bisa dipecah menjadi beberapa lagi. Contoh 10, 120. Di sini beri nomor tadi kata saya. Ya. Nah, di sini juga ada penomoran D1, D2. Nah, itu dari segi menggambarkan aja dulu. Oke. Jadi ini level pekerjaan selanjutnya untuk melakukan penilaian. Jadi Anda di universitas, nilai Anda di tingkat fakultas dan di tingkat prodi dan di tingkat universitas. Oke. Nah, itu contoh melihatkan gambar aliran informasi dalam bentuk DFD dan konteks diagram. Nah, contoh-contohnya nanti yang akan buat, ini kesimpulan dari DFD dan konteks diagram.
Nah, lihat di sini lebih mudah dipahami. Jadi ada dua buah entity, lalu ini sebuah proses. Ini namanya konteks diagram. Untuk DFD nanti diberi penomoran level 1 sampai seterusnya. Nah, ingat penomoran ya. Kalau di sini 0, ini boleh dibuat orang 0 lagi. Tetapi bagusnya di sini nggak usah 0, ini level 1 aja. Supaya urut. Level 1, level 2, level 3. Maksimum level itu sampai 7, tetapi biasanya sampai 3 itu sudah cukup. Nah, apa yang terjadi dari sebuah proses dipecah lagi menjadi 1, 2, 3. Dan ada penyimpanan lebih dari 1 juga boleh. Yang ini 2 entity tetap. Jadi awalnya berapa entity yang kita gunakan juga harus Anda perhitungkan. Nah, kemudian yang dikembangkan lagi apa? Proses 2. Proses 2 dibagi 21, 22, 23. Nah, ini data and store lagi. Oke, kalau mau nambah ini boleh-boleh saja. Kemudian mana yang dikembangkan lagi? DFD ini 22. Jadi 221, 222, 23. Nah, ini sinkronisasinya harus dipahami. Oke, itu kesimpulan. Nah, ada kesimpulan yang harus Anda perhatikan lagi, yaitu yang menggunakan perboden, ya, batasan-batasan untuk menggambarkan ini, DFD dan konteks diagram. Kita pindah slide. Nah, diperhatikan slide saya yang berikut. Nah, slide ini tidak semuanya saya bacakan lagi, karena ini sebagian sudah tadi. Nah, ini contoh-contohnya, nanti Anda cari di internet dan dibuat menurut aplikasi yang ada dekat dengan diri Anda. Ini contoh tadi ceritanya, Sigane dan Sersan sama aja. Nah, ini perboden. Sebuah proses tidak boleh ada keluaran saja. Sebuah proses tidak boleh ada masukan saja. Jadi ini sudah disilang. Harusnya gimana? Ada masuk dan keluar. Anda harus masuk lebih dari 1 dan keluar dari 1. Itu boleh. Nah, sudah 2 aturan yang harus Anda pahami. Yang seperti ini nggak boleh, yang benarnya ini. Berikut. Nah, aturan berikut. Ini sebuah data store ke data store. Ini nggak boleh. Lalu entity ke data store. Ini nggak boleh juga. Harus melalui proses. Ini juga, nah, dari data store langsung ke entity nggak boleh. Yang benarnya gimana? Ini ada 10 perboden yang Anda perhatikan. Harusnya yang benar seperti ini. Data store melalui proses dan data store lagi. Nah, kemudian ada lagi entity melalui proses dan boleh ke data store. Nggak boleh seperti ini. Lalu entity, data store, proses, dan entity. Itu yang benarnya. Sudah 5 aturan perboden yang harus Anda hindari, yang harus Anda perhatikan rambu-rambu lalu lintas pembuatan ini. Entity ke entity nggak boleh, harus melalui sebuah proses. Oke, sudah 6. Nah, ini ada lagi. Aturan arus informasi tidak boleh timbal balik seperti ini. Dan seperti ini. Yang benarnya gimana? 2 panah yang harus dipecah seperti ini. Nah, ini ada 2 instruksi yang berbeda, tapi nggak boleh seperti ini. Harus instruksi yang sama untuk menuju aliran informasi seperti ini. Jadi sudah 7. Tolong Anda perhatikan, tanpa cerita bahasa Inggris dan cerita saya, Anda melihat gambar aja sudah harus paham. Berikut, nah ini juga dari proses ke proses aliran informasinya yang jadi masalah. Ini tidak boleh, yang benarnya seperti ini. Bagaimana Anda menggambarkan jika ada. Lalu satu instruksi yang melingkar atau loopnya 1 seperti ini tidak boleh. Harusnya melalui seperti ini dulu. Proses A ke B, B ke C, itu instruksi yang siklusnya seperti ini. Nah, sudah 10 aturan yang harus Anda perhatikan. Nah, ini perhatikan contoh. Ini DFD-nya benar atau salah? Benar atau salah? Jadrian, contoh saya ini benar atau salah nih DFD-nya? Gimana Jadrian? Tampilan saya itu benar atau salah? Benar, Pak. Nah, berarti Anda tidak memperhatikan itu. Rangga? Benar apa salah, Rangga? Rasa Rangga juga benar, Pak. Nah, berarti tidak membaca. Lihat ada gambar saya itu dulu. Fadila,
Gambar saya gimana? Benar apa salah, Fadila? Menurut aturan DFD? Adila, benar atau salah? Lihat itu. Novia. Reno Novriardi. Benar apa salah itu? Benar apa salah? Salah, Pak. Ya, salah. Lajale salah silang X juga. Kan ada silang X-nya nih. Jadi ini emang salah. Lalu yang benarnya gimana? Nah, nanti yang benarnya tentu tidak boleh entity ke entity, harus melalui sebuah proses. Nah, prosesnya gimana? Ini proses payment tadi yang melingkar nih. Ini gambar yang benarnya tadi. Ya. Jadi kalau Anda buat siklus kalimat yang sama harus seperti ini. Ini kan payment, ini kalimatnya kurang sedikit, payment data, ini payment juga di sini. Nah, lalu di sini apa? Harus ada proses 3. Di proses 3 sehingga menuju ke konsumen. Dan di sini. Kita lihat. Nah, ini dia. Oke. Nah, jadi Anda harus paham dengan aturan. Jadi menulis gambar DFD dan konteks diagram itu tidak sembarangan. Harus jelas dan detail sekali. Ya, nah itu contoh yang harus Anda pahami nanti membuatnya. Nah, kemudian saya lihatkan contoh lain. Nah, ini contoh order makanan. Ada konsumen, ada kitchen, ada manager. Sekarang ini kita perhatikan lagi. Nah, pemecahannya di mana? Ini tetap 3. 1, 2, 3. Lalu prosesnya menjadi 4. 4 itu tadi yang dipecah yang mana? Ini ya. Nah, berarti ini. 1, 2, 3, 4. Nah, ada penyimpanan, ini dia. Ya. Ini ada penyimpanan juga D1, D2. Nah, lalu Anda harus memahami juga aliran informasi ke proses-proses lain itu berbeda-beda, tidak sama. Nah, tadi ada yang sama ya. Nah, ini dia harus melalui sebuah proses ini masuk ke sini. Oke. Nah, lihat contoh lain. Nah, ini yang dikembangkan 4 ini. Di levelnya ini 41, 42, 43. Oke. Ini 4-3-nya yang dikembangkan, berarti ini. Nah, itu proses pengembangannya. Oke, ini inventory, supplier, ini ada inventory report, stock on hand. Nah, bagaimana proses selanjutnya? Ini lagi ada 6 proses, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tergantung Anda menggambarkan sebuah siklus sistem. Ya, dan seterusnya. Nah, kira-kira Anda harus exercise-nya nggak ada dalam ini. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Saya kira Anda mengerti sekali semuanya, karena yang penting kuliah jalan gitu aja konsep Anda. Padahal pas membuat nanti Anda akan kebingungan. Ya, membuat ini nanti Anda akan kebingungan kalau Anda dipahami. Yang hadir 19, berarti tidak masuk 11 orang. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Yang untuk poin DFD level 2 dan level 3 itu enggak paham saya, Pak. Ya, enggak pahamnya di mana? Proses pemecahannya itu, Pak. Karena kan dari proses di awal sampai ke level 3 kan banyak pecahan-pecahannya itu. Jadi Ya, untuk memecahnya itu gimana caranya, Pak? Ya, lihat ananya lagi ya, rangkumannya. Ini saya share lagi untuk Anda semua, bukan untuk seseorang ini. Nah, ini Anda pahami ini lagi. Coba siapa yang bertanya tadi, saya lupa lihat namanya. Saya, Pak, Muhammad Alirda Hayatul Fauzi. Kamu lihat di layar saya ada relation among DFD level. Sudah Anda lihat di layar saya kelihatan? Ada, Pak. Nah, sekarang ini awalnya konteks diagram. Informasi, sistem informasi ya. Nah, ini 2 eksternal yang berbeda. Dia boleh lebih dari 2 yang di atas ini. Sekarang sistem informasi ini dipecah di pengembangannya. Nah, pengembangannya itu tergantung aktivitas, sama dengan Anda memecah bab. Bab 1 pendahuluan. Nah, isinya apa? Satu-satunya teori,
satu duanya metode, ini misal ya, ini misal aja. Nah, sekarang seperti ini juga di sini. Sistem informasi itu dipecah menjadi proses T, proses U, proses P. Jangan Anda tanya apa proses T, apa proses U. Namanya aktivitas atau kegiatan. Oke. Sudah paham sampai DFD level 1 ini? Ini level 1 beri nomor ya. Level 2 Ya, Pak. ini level 3. Sampai di sini paham? Paham. Nah, sekarang DFD level 1 ini kita kembangkan. Apa yang akan kita kembangkan langkah-langkahnya? Apakah satu? Ya kalau satu berarti satu-satu. Boleh dipecah lagi level yang 2 ini Pak? Boleh. Boleh 3 dipecah juga? Boleh. Tergantung sistem yang Anda kembangkan dan yang Anda analisa. Nah, berarti ini sebagai contoh yang diproses itu selanjutnya adalah 2. Maka terjadilah proses pengembangan 21 apa, 22 apa, 23 apa. Nah, sampai di sini paham? Berarti 2.1 itu pengembangan dari proses 2. 2, Pak. Iya. Kalau 2.2 itu pengembangan dari proses 2. Masih ini juga. Oh, 2. Oh, oke. Ya, dan seterusnya sampai 3. Nah, mungkin Anda Berarti bertanya, kalau misalkan prosesnya kita kembangkan proses yang 3, berarti dibuat 3.1 gitu, Pak? benar, ya benar. Sama dengan turunan bab kata saya tadi. Oh, gitu, iya. Sudah, Oke, sudah Pak. paham? Sudah paham? Nah, Sudah. bukan hanya untuk Anda, ya, tapi untuk teman Anda juga. Oke, pertanyaan lain jika ada? Ada pertanyaan lain, enggak? Enggak ada? Kalau tidak ada, berarti Anda kan masih jadwal saya kuliah ini, pekerjaan Anda dengan komputer lagi. Kalau di labor saya kawal Anda, kalau di sini saya tidak mengawal Anda, habis paket data. Nanti jawaban pengawalan yang Anda kerjakan sesuai soal yang ada di model, kirimnya dalam bentuk WinRAR. Kalau untuk sementara jangan ke WA ya, karena HP saya memorinya kecil, kirim ke email saya saja cukup. Oke. Baik. Nah, soalnya sudah ada itu, nanti lihat. Jawaban Anda tidak boleh copy paste dari teman, tidak boleh copy paste dari internet. Jawaban Anda itu sesuai dengan kedekatan dari lingkungan perusahaan Anda. Jika Anda belum bekerja, lingkungan kerja orang tua Anda, jadi semua aktivitas bisa digambarkan. Jadi tugas Anda ada 7 itu. Nah, pahami itu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, jangan lupa isi absen di model dan Bitly. Kemudian jawaban Anda saya tunggu sampai jam 10 lewat email. Pak, satu lagi, Pak. Nah, siapa ya? Berarti buatnya mesti di Microsoft Visio ya, Pak? Ya, itu dia yang saya tunggu-tunggu. Harus ada di komputer Anda Visio. Kalau tidak ada, Baraka lah, install lah. Kalau tidak pandai menginstal, diupahan lah. Oke, Pak. Kan dari awal sudah saya bilang kemarin, tolong disediakan ini. Berarti jangan sekarang disediain. Sekarang sudah tinggal pakai. Visio tahun berapapun bisa kan, Pak? Ya, tergantung komputer Anda. Jawabannya kan kompatibel, yang penting. Saya suruh 2019 nanti, Pak, tidak bisa, Pak, karena komputer Anda tidak mensupport untuk itu. Saya aja laptopnya sudah Core i sekian, masih menggunakan versi yang terendah 2007. Jangan kita sok-sok actionan, Pak, saya punya HP Apple, lalu nanti tidak support dia untuk Visio. Saya punya main CentOS, Pak, lalu tidak support untuk Visio. Jadi Anda harus menyesuaikan. Jadi pembelajaran SIM itu menyeluruh. Anda harus tahu hardware, software, firmware, dan communication-nya tadi. Ada pertanyaan lain? Pak, kan untuk Visio ini kan baru dipakai, Pak. Ada beberapa yang baru makainya, Pak. Bisa Ya. dikasih contoh nggak, Pak, untuk caranya satu aja, Pak? Contohnya ini, saya bukakan Visio, tentu sudah aktif ya. Bukanya sama dengan buka Word, Excel, dan segala macam. Bentar. Nah, ini tampilan awalnya.
Ya, begitu terbuka, lalu nanti Anda pilih membuat DFD aja ya, ini DFD. Klik DFD ini, keluar seperti ini, tampilan layar cukup kecil, jadikan 100%. Nah, tadi kalau simbol yang seperti ini, kita menggunakan simbol siapa ini? Yang bulat, kemudian ini, kemudian ini. Siapa? Si Gane atau Sersan? Gane, Pak. Nah, Gane. Itu. Jadi ini panahnya. Oh, sorry, ini garis. Ini untuk panah yang ini. Nah, dia itu ya, nanti ini. Oke. Nah, sekarang kita mau menggambarkan apa tadi? Jadi Anda harus membuat seperti ini. Nah, ini. Lalu ada entity tadi 3. Ini panah sudah terbentuk. Kalau panahnya sesuai dengan itu, enggak apa-apa. Kalau enggak, nanti Anda putus. Ya. Oke. Nah, ini tadi apa? Dan ini contoh ya. Nah, kemudian ini register. Ini tadi sistem penilaian. Grade system. Ini feature. Nah, termasuk bagian alir yang tadi itu, ya, kalimat-kalimat yang ada di situ. Apa yang ada di situ tadi? Nah, ini cache, sorry. Nah, oke, nanti tinggal Anda mengetik kalimatnya apa. Ini final score dan seterusnya. Oke, cukup ringkas. Tinggal mengklik-klik aja, tarik dan simpannya gimana file save as. Nah, nanti seperti itu disimpan. Nama filenya terserah Anda, latihan 1 atau DFD. Ini konteks diagram ya. Penyimpanannya sesuai lokasi Anda masing-masing. Nama X1, ini minggu kedua, open. Nah, ini CD saya buat konteks diagram. Selesai. Nah, ini di sheet 1 ya, atau halaman 1. Mau nambah sheet di sini, sheet kedua boleh aja, new pack. Oke. Nah, ini dibuat apa di sini? Misalnya DFD tadi. Nah, jadi kembangkanlah itu DFD-nya. Ini tetap 3 tadi. Tetap 3, proses yang ada 2 tadi. Nah, ini DFD namanya. Nah, untuk DFD tadi ada data store di sini. Kalau nggak salah ini saya tadi seperti ini. Nah, jadi hubungannya kemana dan kemana? Nah, sini juga ada. Tergantung Anda menarik panah dan garisnya. Oke. Oke, saya hanya buat seperti itu saja. Itu contohnya dibuat DFD level 1 misalnya. Nah, ini tadi mau buat kalimat apa? D1 grade nilai atau grade student ya. Data student. Nah, ini D2, data apa tadi? Oke, cukup jelas? Yang bertanya sudah paham? Nah, namanya masih CD aja, ada tambahan ini. Oke, ada pertanyaan lain lagi? Ya, untung ada yang bertanya ini tadi. Kalau enggak, saya lupa mendemokan ini ya, Visio, bagi yang belum tahu. Yang sudah tentu paham. Ada pertanyaan lain? Itu yang DFD tadi ya, kalau menggunakan simbol yang apa, sistem flowchart gimana? Nah, ambil aja basic flowchart metric.
Nah, sama ini tadi. Nah, apa tadi yang simbol-simbol itu tadi? Ya, ini lalu proses, ya, lalu ada penyimpanan ini, lalu ada ini, tinggal buat-buat aja lagi kan. Nah, lalu simbolnya ini tadi, lalu proses lagi, keluar lagi yang seperti tadi, penyimpanan. Nah, seperti itu, tinggal menyambung-nyambung garis. Ini sistem flowchart tadi. Ya, seperti itu. Oke, tinggal mengasih nama. Depan itu lagi, ini sistem flowchart. Sorry, mana pergi? Oke, ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain nggak? Kalau Pak, tidak, terakhir Pak, izin tanya Pak. ya. Ini kan yang untuk sistem flowchart ini kan tadi berupa simbol yang dihubungkan garis-garisnya. Ya. Karena ini pertama baru pakai Visio-nya, kalau kira-kira untuk sistem flowchart-nya aja bisa dibuat di Word, Pak? Atau Nah, enggak? sebenarnya bisa, tapi saya tidak menginginkan yang seperti itu tambah sulit. Oke. Ya, harus menggunakan Visio yang lebih mudah. Lebih mudah, maka pekerjaan itu cari yang mudah, jangan yang menyulitkan. Karena Anda belum terbiasa, mungkin sulit. Sebenarnya lebih mudah Visio. Kita tinggal tarik-tarik. Kalau di Word, ya tarik nanti mengetiknya sulit lagi. Menarik garis juga sulit lagi. Kalau ini tinggal tarik-tarik aja. Coba Anda rasakan nanti, oh ya, baru terasa mudahnya. Karena belum pernah mencoba, makanya segala satu sulit. Namanya kita belajar tentu dicoba, ya enggak? Oke, ada pertanyaan lain? Nah, kalau enggak cukup, silakan Anda kerjakan sesuai permintaan saya dari soal itu. Nah, nanti dikirim ke email saya ya, jangan ke WA lagi full memori, karena enggak tercover. Oke, cukup sampai di situ. Saya stop rekamannya, nanti link YouTube saya kirim. Nah, mohon Anda tonton ulang dan mohon jangan lupa istilah vlog